Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat lahir dan batin, nikmat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat yang abada nanti yang akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul ujma nanti amal akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati, yang Allah muliakan, dalam rangka tausiah singkat ini, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan, kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah menciptakan manusia, diturunkan ke alam dunia ini. Allah tidak hanya kecuali menguji dan menguji. Banyak ujiannya yang lulus, banyak juga ujian yang tidak lulus. Bagikan kita sekolah, ada ujian yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau toh kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala lulus, Allah perintahkan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat, wa aqimus shalah. Bergegas semua hamba Allah melaksanakan sholat. Tidak. Banyak sebagian juga sahabat-sahabat kita, banyak yang mengerjakan perintah Allah sholat melaksanakan. Banyak juga di samping itu hamba-hamba Allah yang enggan melaksanakan perintahnya. Wa aqimus sholah, orang yang turut taat kepada Allah bergegas melaksanakan sholat. Jangankan yang sunat, jangankan yang wajib, yang sunat pun. Sholat malam kita kerjakan, sholat duha pagi kita kerjakan, sholat penuh ampunan, sholat taubat kita kerjakan, sholat tasbih, semua sholat yang sunat kerjakan, apalagi yang wajibnya. Itulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atu zakah, orang yang turut taat kepada Allah. Dikala Allah perintahkan zakat pada bulan suci Ramadan ini, kita bergegas semuanya yang turut taat pada Allah mengerjakan dan melaksanakan menunaikan zakat. Banyak juga di belakang itu tidak mau melaksanakan dan menunaikan sholat dan zakatnya. Di antaranya kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum, kata Allah, kebaikan yang kamu kerjakan semua itu min khair tajidu indallah, akan mendapatkan pahala kebaikan yang sangat mulia dari Allah. Semuanya pahala itu buat kita semuanya. Kata Allah, aku akan berikan pahala yang sangat baik, kebaikan yang sangat banyak dunia dan akhiratnya. Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallah wa ma tuqaddimu min anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar apa-apa yang kita kerjakan. Jangankan mengerjakan yang besar-besar, Allah udah pasti lihat.
Kita senyap-senyap mengerjakan kebaikan, tetap Allah melihat. Di samping itu Allah apalagi kita mengerjakan amalan-amalan yang mengakibatkan datangnya murka dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ada catatan kebaikan-kebaikan untuk semuanya hambanya. Di antaranya Allah memerintahkan kepada kita semuanya, pahala Allah akan berikan, kebaikan kita laksanakan, Allah akan berikan pahala yang sangat banyak. Allah juga akan memberikan kepada orang-orang yang enggan melaksanakan perintahnya, akan memberikan siksa yang sangat pedih di hadapan mereka. Sekarang belum lihat murka dari Allah, tapi nanti setelah itu Allah akan nampakkan siksa dunia Allah akan nampakkan, siksa kubur Allah akan nampakkan, apalagi siksa masyar Allah akan nampakkan kepada orang-orang yang enggan turut taat, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu yang baik kata Allah, bukan sholatmu, zikirmu, ibadahmu, sujudmu, tahajudmu, sedekahmu, semua itu bukan untukku kata Allah, untukmu. Malah aku akan berikan pahala yang sangat mulia. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak untuk cocok tanam kita. Allah akan berikan cocok tanam yang baik, kita akan terpetik di dunia pun, di akhirat pun, di mahsyar pun, di kubur pun, semua akan terpetik oleh kita semuanya. Maka dari itu, marilah sahabat-sahabat yang budiman, bersama-sama kita mengerat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebentar. Hidup manusia itu hanya satu kotak kayu api, sekarang hidup, sekarang mati. Kalau toh kita lalai, tidak mau turut taat kepada Allah, nanti ujian kita tidak akan lulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang lulus Allah akan berikan yang terbaik sebelah kanan. Yang tidak lulus, yang enggan turut taat kepada Allah, ujian yang lulus Allah akan berikan kepadanya, yakni sebelah kiri siksa yang sangat pedih dunia dan akhirat. Maka dari itu, marilah kepada sahabat-sahabat yang budiman mengerat kepada Allah, apa-apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan apa-apa yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu penuh dengan ujian yang bertubi-tubi. Kalau toh kita tidak hati-hati, bisa terjerumus kepada jalan jurang, kepada jalan kesesatan, mengikuti arah-arah iblis dan setan. Tetapi kalau toh kita hati-hati dengan cara mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah Allah. Banyak ustadz, banyak ulama, banyak kiai memberikan kita petuah-petuah yang baik. Banyaklah membaca Al-Quran, bertadarus, bukan hanya dibaca. Satu ayat dibaca, artikan, langsung diamalkan, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Banyak orang yang bertadarus satu malam mendapatkan berapa juz. Mohon sangat, pahala tetap pahala dapat dari Allah. Tapi kalau toh kita dicampur adukan yang baik dengan yang batil, Allah tidak ridho. Yang baik dicampur adukan, sekarang sholat, sekarang mendengar minuman keras, sekarang istighfar, sekarang bermaksiat. Kalau toh begitu, Allah tidak senang kepada hamba-hambanya. Marilah masuk Islam yang kafah, yang seluruhnya. Kata Allah, oh ini haram, jauhkan diri dari perbuatan haram. Oh ini syubhat, jauhkan diri dari perbuatan yang syubhat. Oh ini yang dilarang oleh Allah, jauhkan diri. Semuanya itu ada jalur-jalurnya. Kalau toh kita lulus ujian di hadapan Allah, di antara ujian kita itu diberi kekurangan, kita sabar dan tawakal kepada Allah, tumarima kepada Allah. Diberi dengan kegagahan, dengan kegantengan, kita tetap turut taat kepada Allah, tidak mau tergoda oleh di samping sana banyak perempuan-perempuan yang jalalatan. Jangankan yang perempuan yang belum punya suami, yang sudah punya suami pun
Kadang-kadang lihat yang gagah, yang ganteng, jelalatan. Padahal dia itu punya suami. Banyak perempuan yang durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap suami. Depan suaminya pura-pura baik, di belakang sedikit. Kadang-kadang suaminya tidur, pura-pura tidur, masukin laki dari pintu jendela. Kadang-kadang buka kunci pintu dia dikunci. Itulah perempuan yang sangat pengkhianat. Allah akan berikan nanti siksa yang sangat pedih terhadap perempuan-perempuan yang suka khianat terhadap suami-suaminya. Suaminya tidur, memasuki. Ada? Pernah lihat? Pernah? Diusahakan untuk perempuan-perempuan yang suka curang terhadap suami, yang suka maksiat, yang suka pengkhianat, kalau toh mau pintu ampunan dari Allah, berhentilah pengkhianat terhadap suami-suaminya. Kadang-kadang mohon maaf, yang sudah punya suami kadang-kadang dekat dengan emangnya, dekat dengan saudaranya, melakukan yang enggak-enggak. Padahal itu Allah kan maha melihat, maha mendengar. Allah tidak tuli. Kadang-kadang kelihatan sama tetangga, kelihatan sama orang tua, kelihatan apalagi sama suami. Tidak malukah jadi perempuan seperti itu, jadi pengkhianat? Tidak takutkah oleh Allah nanti Allah akan mendatangkan murka terhadap perempuan-perempuan yang suka khianat terhadap suami-suaminya, yang tidak baik sama tetangga, yang tidak baik sama keluarga, yang tidak baik sama orang tua apalagi. Marilah wahai perempuan-perempuan yang suka begitu, mengerti, berhentilah, stoplah perbuatan-perbuatan yang mengikuti arah-arah iblis dan setan. Itu akan celaka, dunia akan celaka, apalagi akhirat nanti Allah akan kecemplungkan di sana. Kalau tahu kita tidak mau tobat kepada Allah, Allah selama kita ada napas, Allah terbuka pintu taubatan nasuha. Beliau bertobat kepada Allah kalau toh kita pengen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita hanya melakukan 1-2 kali atau ratus beribu kali, kalau toh kita taubatan nasuha, Allah akan ampunkan selama kita masih ada napas. Pintu ampunan masih terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya semoga kita mendapatkan untuk lagi mendapatkan istri yang salehah, yang turut taat kepada Allah dan Rasulnya, yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya, yang suka ngikut ajaran-ajaran yang petuah-petuahnya suaminya selama suaminya turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga perempuan yang salehah semoga mendapatkan suami yang menjadi imam, suami yang senantiasa mengajar ke jalan Allah dan Rasulullah, dan semua kita semuanya yang baik datangnya dari Allah, yang salah itulah kelainan kita semuanya. Semoga Allah menggolongkan kepada orang-orang yang turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ampunan kepada kita semuanya. Berikan taufik hidayah dan kita semuanya ada maghfirah taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Dicukupkan sekian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.